Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk bumi. Kehadirannya datang, yang bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan keselamatan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Mari lebih lagi, dengan penuh sukacita, kita akan menyanyi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang sebab Dia pencipta dunia ini, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang, bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Haleluya. Mari sama-sama kita berikan lebih lagi hati kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihinya, lebih lagi kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Sebab firman-Nya berkata dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi buka hati kita selebar-lebarnya. Mari saya beri waktu untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap bapak, ibu, saudara dimanapun kita berada saat ini. Kita boleh bersatu di sejenak. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama rendahkan hatimu. Mari sama-sama rendahkan hati kita. Kita mau datang, kita mau sujud di altarnya. Kita mau sujud menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang layak dipuji. Yesus. Yesus. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami mau sama-sama buka hati kami hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di tempat ini, dimanapun kami berada saat ini, kami mau puji, kami mau sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami puji, untuk kami agungkan. Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap hati kami, hidup kami, biar kami boleh sama-sama merasakan lawatan Tuhan dimanapun kami berada. Kita habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak dimuliakan. Kami datang di hadapan-Mu, kami butuh perkenanan Tuhan. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap datang di hadapan-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian-Mu, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Sembah Dia. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kami bermasuk
Sebab siapakah kami ini? Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Siapakah kami ini? Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu. Bahkan Kau siapkan kami hari depan yang penuh harapan. Mari jemaat Tuhan, gak usah malu-malu sama kanan kirimu. Gak usah malu-malu sama keluarga, saudara, anak-anakmu, suami, istri. Kita satukan hati kita sembah Tuhan. Yes, yes. Mari buka hati kita selebar-lebarnya. Tuhan sudah mengetuk dan Dia ingin masuk. Mari izinkan Tuhan masuk. Yes. Terus sembah Dia. Hati kami haus, hati kami lapar akan hadirat-Mu. Sebab segala yang Tuhan perbuat itu baik bagi setiap kami. Kami nyanyikan setiap pujian, kami nyanyikan setiap syukur kami hanya bagi-Mu. Tuhan mampu. Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Haleluya. Yes. Nyanyian puji. Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu. Panggil namanya.
hatimu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, bahkan perkenankan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diubahkan lebih lagi. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama dengan semangat dan sukacita kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa dan berharap bahwa Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi penuh damai sejahtera dan juga sukacita. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan Juni di tahun 2020 ini. Artinya kita sudah berjalan 1 semester. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu dalam beberapa bulan ini kita dalam masa-masa yang sulit. Kita melewati satu pandemi yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan satu musibah yang besar, yaitu virus COVID-19. Apapun itu tantangannya, apapun itu badai yang sedang kita hadapi, tetap percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tetap akan menyertai, tetap akan memelihara, dan tetap akan melindungi Bapak Ibu dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online, karena memang sesuai dengan instruksi daripada pemerintah bahwa kita masih ibadah online, dan kita terus berdoa supaya kita bisa segera beribadah kembali di gereja kita, di gedung gereja kita ini. Walaupun kita tahu di beberapa tempat PSBB sudah mulai dilonggarkan, dibuka, dan kemudian di beberapa tempat ibadah-ibadah juga sudah mulai bisa dilakukan. Namun saya mau informasikan kepada Bapak Ibu, gereja kita di dalam beribadah di gedung tetap akan menunggu instruksi daripada pemerintah melalui pemerintah setempat maupun Pak RW maupun Kepala Desa, dan juga kita tunggu instruksi dari BPH melalui BPD dan juga dari OTP GPI Gatot Subroto. Kita tetap ikutin anjuran daripada pemimpin-pemimpin kita, sehingga dalam melaksanakan ibadah kita boleh segera aman, kita boleh juga tetap dalam kondisi sehat. Walaupun nanti ketika dilaksanakan kita tetap lakukan dengan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, kita segera akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu siapkan Alkitab dan buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Kejadian 22. Ayat yang hari ini kita akan baca secara agak panjang, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. LAI memberikan judul Kepercayaan Abraham Diuji. Kita akan membaca secara bergantian, walaupun ini secara online, tapi saya berharap kita ada interaksi antara kami dan juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mulai pembacaan Alkitab kita. Firman Tuhan demikian bunyinya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, silakan Bapak Ibu. Ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang keenam. Ayat ketujuh, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia,
Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10, silakan Bapak Ibu. Yang 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dari pembacaan firman tadi yang diberi judul kepercayaan Abraham diuji, ini seolah-olah juga mengingatkan kepada kita yang hari-hari ini kepercayaan kita, kesetiaan kita sedang diuji. Beberapa bulan ini kita diperhadapkan pada satu wabah, satu pandemi yang luar biasa, yang mana hampir semua aspek kehidupan di bangsa kita ini terdampak. Kita sedang diuji, kita sedang dilihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana keimanan kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh iman yang luar biasa, yaitu Abraham. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mempercayai Tuhan itu sangat mudah kalau hanya diucapkan. Oh, saya percaya. Dengan sangat yakin saya percaya. Tapi itu akan menjadi sulit ketika kepercayaan kita sedang diuji dengan satu pengalaman hidup yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin kalau kita untuk percayakah kamu kepada Tuhan? Oh, saya percaya. Percayakah kamu kepadaku? Percaya. Tapi ketika kepercayaan itu diuji dengan satu tindakan, dalam satu sikap hidup, dalam satu kehidupan, di situ kita sedang dilihat apakah betul kita percaya, sungguh-sungguh percaya. Apakah betul kita sungguh-sungguh setia? Apakah betul kita sungguh-sungguh punya iman? Dengan satu pengalaman hidup yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita tertekan, yang membuat hidup kita terintimidasi. Akankah kepercayaan itu masih tetap ada? Akankah kepercayaan itu masih tetap muncul dalam diri kita? Mari kita belajar kenapa Abraham ini harus diuji dan akhirnya lolos. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Abraham adalah salah satu tokoh iman yang patut, yang layak kita contoh di dalam hal mempercayai Tuhan. Kenapa bisa kita jadikan contoh
Kenapa kita bisa jadikan teladan di dalam hal keimanannya? Karena Abraham tetap mempercayai Tuhan walaupun ia tidak mempunyai dasar untuk terus berharap. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Roma 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham tetap percaya walaupun dia nggak punya dasar untuk percaya. Ini menjadi satu alasan untuk kita juga punya dasar untuk percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang beberapa waktu lalu baru kita rayakan. Dari kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Abraham tetap terus berjalan ke tanah Kanaan seperti yang diberitakan Allah, walaupun ia belum pernah melihatkan tanah Kanaan itu. Apalagi yang perlu kita pelajari dari Abraham, ia tetap menanti anak perjanjian walau istrinya telah dalam usia lanjut. Apalagi ia tetap taat walaupun harus berhadapan dengan istrinya ketika ia harus mempersembahkan anaknya yang terkasih, yaitu Ishak. Tiga hal ini sudah memberikan satu contoh yang luar biasa. Bagaimana Abraham berjalan, bagaimana Abraham taat, bagaimana Abraham tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun itu sangat berat untuk dilakukan. Abraham mampu melewati. Abraham mampu melakukannya. Abraham manusia biasa. Kita sama dengan Abraham. Saya percaya kalau Abraham mampu, kita sebagai orang percaya yang sudah diberikan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, maka kita pun juga akan mampu melakukannya. Kita mampu melewatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa Abraham mampu melakukannya, maka kita juga mampu melakukannya karena Tuhan sudah berikan kuasa, ada Roh Kudus dalam diri kita. Minggu yang lalu kita baru merayakan, kita baru menghayati, baru memperingati hari Pentakosta. Satu ayat yang familiar, yang sering diperkatakan, bahkan mungkin sudah ada di dalam pikiran kita, tanpa membuka Alkitab juga kita pasti sudah hafal, yaitu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di situ ada satu kata, yaitu kuasa. Dalam bahasa Yunani, kuasa itu dunami, artinya daya. Untuk menjalani satu kehidupan ini, maka kita perlu yang namanya daya, kita perlu yang namanya energi. Di dalam menjalani masa pandemi ini, setiap kita memerlukan daya, memerlukan kuasa itu. Kuasa yang dari Allah sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kuasa untuk berjuang melewati pandemi ini, kuasa untuk bertahan di dalam pandemi ini, dan kuasa untuk tetap hidup untuk melewati pandemi ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat lebih dalam lagi kenapa kita harus belajar dari Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Alkitab kita berjudul kepercayaan Abraham diuji. Abraham percaya. Tapi kenapa harus diuji? Supaya kelihatan bahwa iman yang dimiliki oleh Abraham betul-betul sesuatu yang berkualitas. Kita juga punya iman, karena kalau kita diuji, dan siapa yang menguji? Kadang orang terdekat kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, mungkin di kantor, di tempat usaha, di dalam lingkungan, keimanan kita selalu diuji. Sejauh mana kita menjadi kuat, menjadi percaya, atau kita tetap bertahan dengan iman kita tersebut tatkala ujian datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Abraham imannya diuji karena supaya tahu
bagaimana Abraham mencintai Tuhan. Apakah Abraham lebih cinta Tuhan atau lebih cinta Ishak? Ini sedang dibuktikan, Abraham lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai anaknya yang sudah ditunggunya begitu lama. Kita kadang-kala juga sama. Kita lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai pekerjaan kita. Kita lebih mencintai Tuhan atau kita lebih mencintai keluarga. Kita lebih mencintai Tuhan atau kita lebih mencintai usaha kita. Kita diuji. Tatkala ketika kita dipanggil, kita dipilih, diutus untuk melakukan satu karya, satu tugas panggilan untuk memberitakan Injil. Kadang-kala kita masih terlalu banyak alasan-alasan. Alasan A, B, C, dan D semuanya. Namun kita belajar, ketika Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya, ia langsung katakan, ya, dia siap. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Apakah kita juga bisa seperti Abraham? Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini? Bukankah cinta kita terhadap Tuhan sering terhalang oleh pekerjaan, oleh hobi, mungkin oleh keluarga? Mari, di tengah-tengah kehidupan yang serba berubah banyak ini, di mana kita juga sedang menuju kepada kehidupan new normal, mari kita juga ubah cara pikir kita, cara pandang kita. Mari kita lebih mengasihi Tuhan. Mari kita lebih mencintai Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semua mampu melewati masa pandemi ini, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, bagaimana cinta Tuhan terhadap diri kita, bagaimana Tuhan melindungi keluarga kita, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, bahkan usaha. Sehingga bisa kita katakan, ya Tuhan, aku mengasihi. Supaya kita bisa menyaksikan kepada banyak orang, kita bisa menyaksikan kepada banyak orang di sekeliling kita, bahwa kita lebih mencintai Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, bukan karena Tuhan sudah melindungi kita, tapi karena dari dasar hati kita yang dalam, kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari satu pribadi, Abraham. Abraham mengatakan ya, walaupun kondisinya sulit untuk ia melepaskan anaknya terkasih. Mari kita belajar. Kita mulai tinggalkan hal-hal yang berbau dunia untuk kita fokus kepada Tuhan. Untuk kita lebih lagi fokus kita, hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyertai kita, memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Abraham diuji karena supaya tahu sejauh mana Abraham mencintai Tuhan. Yang kedua, Abraham diuji karena supaya tahu sejauh mana iman Abraham bergantung kepada Allah. Ada ayat yang tertulis di dalam pembacaan Alkitab tadi, yaitu ketika Abraham berpesan kepada kedua abdinya yang mengatakan seperti ini, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ia tidak bermaksud untuk mendustai kedua abdinya, tapi dia sedang mencoba untuk mempraktekkan imannya, bahwa ia datang ke gunung dan kembali akan bersama dengan anaknya. Ia datang ke gunung berdua dengan Ishak, yang jelas-jelas Allah perintahkan untuk dipersembahkan. Tentunya pasti, oh nanti kalau sampai sana anakku aku persembahkan, pasti aku pulang sendiri. Tapi di sini dikatakan, kami akan sembahyang, sejauh itu kami kembali kepadamu. Ada kata kami, yang artinya Abraham sedang mempraktekkan imannya bahwa saya datang ke atas berdua, maka akan kembali kepadamu juga berdua. Ini satu perkataan iman yang luar biasa. Ia tahu bahwa di depan sana anaknya akan dikorbankan, anaknya pasti mati karena akan dipersembahkan. Tapi dia tahu bahwa
imannya kepada Allah tidak akan pernah membuat dia luka hati. Maka dia katakan, kami akan kembali kepadamu. Dan yang kedua, ketika ada di atas, anaknya sendiri Ishak mengatakan, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lagi-lagi Abraham menjawab dengan satu iman yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Satu perkataan yang memotivasi, yang memberikan inspirasi. Apa yang Abraham katakan? Dia katakan, Allah yang akan menyediakan. Ishak anaknya sendiri akan dikorbankan, bertanya mana kayu dan juga untuk korban bakaran itu, domba untuk korban bakaran. Tapi Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita bergantung kepada Allah ketika kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kehancuran? Masihkah kita bergantung kepada Allah ketika kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada satu hal yang mungkin kita akan habis di sana? Di masa pandemi ini, banyak keluarga terdampak ekonominya. Ada yang sebulan bertahan, ada yang 2 bulan bisa bertahan, ada yang mulai sudah gak bisa makan. Kita tahu bahwa lambat laun semuanya sedang menuju kepada satu defisit yang luar biasa. Yang biasanya omsetnya banyak mulai berkurang, yang harus memikirkan gaji karyawan mulai berpikir banyak, mulai kepada 1.0. Kalau kita mengalami hal seperti itu, mari kita belajar dari pribadi Abraham. Ia tahu bahwa anaknya di atas itu pasti akan dipersembahkan, pasti akan mati, tapi dia katakan, kami akan kembali. Di situ Abraham juga ditanya sama anaknya, mana domba itu? Abraham lagi-lagi berkata, Allah yang akan menyediakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita goyah pada saat-saat genting seperti yang sedang dialami oleh Abraham. Ketika kita sedang berjalan, saya tahu di sana, kalau saya menuju ke sana, saya terus menuju sana, saya menuju sana, menuju kepada titik nol. Tabungan mulai berkurang, Bapak Ibu Saudara di PHK atau dirumahkan, atau mungkin gajinya dipotong. Kemarin biasanya dapat THR, kalau yang bekerja di swasta nggak dapat THR, mulai kepada titik nol. Tapi percayalah, tetap bergantung kepada Allah. Karena pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh yang kita sebut bapak orang percaya, yaitu Abraham. Dia katakan kepada kedua abdinya, dia katakan kepada anaknya bahwa itu semuanya pasti akan berlalu. Kita percaya, kita punya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berjuang, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bertahan, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap hidup dan tetap bisa menikmati dan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu percaya? Yang percaya katakan amin. 2 hal sudah kita pelajari kenapa iman Abraham harus diuji. Karena supaya tahu sejauh mana Abraham mencintai Tuhan, dan yang kedua sejauh mana iman Abraham bergantung pada Allah. Dan yang ketiga, kepercayaan Abraham diuji untuk mengetahui sejauh mana Abraham menaati perintah Allah. Dalam Alkitab, dalam pembacaan kita dikatakan seperti sebelumnya, Abraham tetap konsisten untuk menaati perintah Tuhan tanpa ragu. Ia mengikat anaknya untuk dipersembahkan. Walaupun ia dikatakan kepada kedua abdinya, kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Tapi apa yang dilakukan di atas? Abraham tetap konsisten. Ia tetap mengikat anaknya. Ia tetap mengikat Ishak tanpa ragu. Karena apa? Ia mentaati
Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua ketika kita diperintahkan untuk mempersembahkan anak, kemudian sampai di atas kita ikat anak kita. Dan saya yakin itu ngikatnya bukan sekedar ngasal ngikat, itu ngikatnya dengan kencang. Abraham konsisten untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan yang ringan barangkali kita mudah. Kita bisa katakan, ya saya bisa tanpa menemui kesulitan. Tapi lain halnya ketika perintah itu berat. Mungkin kita masih banyak mempertimbangkan, mungkin masih kita banyak untuk membanding-bandingkan, mungkin kita masih banyak untuk membuat alasan. Tapi mari kita belajar dari satu pribadi, yaitu Abraham. Adakah kita tetap taat melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan kalau itu kita anggap berat? Kalau yang ringan mungkin ya kita bisa lakukan, tapi yang menurut kita berat. Menaati firman yang ringan saja terkadang kita kewalahan, apalagi yang berat. Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada satu perintah yang berat, percayalah Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Karena ada ayat mengatakan bahwa ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan melewati dari batas kemampuan kita. Artinya Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup yang kita sembah, tahu betul kemampuan dan kekuatan Bapak Ibu. Kalau saat melewati pandemi ini Bapak Ibu berkata, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak sanggup, percayalah Tuhan mendengar dan Tuhan akan mampukan, Tuhan akan sanggupkan, dan Tuhan akan menolong memelihara Bapak Ibu. Dan Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya secara spesial, secara tak terduga kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masihkah kita memiliki iman yang seperti Abraham? Ketika diuji dalam satu kesulitan, dalam diperhadapkan pada satu pilihan yang berat, dia tetap mencintai Tuhan. Masihkah kita juga tergantung kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan satu pilihan untuk mengambil keputusan yang berat? Ataukah kita masih mentaati perintah Tuhan? Seperti halnya ibadah bersama dengan keluarga. Apakah hari ini Bapak Ibu beribadah bersama-sama dengan keluarga? Atau hanya Bapak sendirian? Atau Ibu sendirian? Atau anak-anaknya sendirian? Atau saat ini Bapak Ibu sudah berkumpul bersama? Di gereja ketika kita beribadah, yang orang tua di ibadah umum, anak-anak ada di sekolah minggu, yang youth mungkin di hari Sabtu malam. Namun hari ini satu kesempatan bahwa kita ada di rumah, di keluarga untuk beribadah bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan kebetulan juga dalam bulan Juni ini sinode kita GBI adalah bulan keluarga. Mari kita untuk satu-satu belajar bersama-sama untuk kita mempraktikkan iman, untuk kita memberikan contoh legasi warisan iman kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mampu melewati masa-masa yang seperti ini, untuk mampu memiliki iman yang luar biasa. Apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak? Harta? Atau apapun yang bisa kita tinggalkan? Yang bisa kita tinggalkan dan yang bernilai kekal adalah warisan iman. Di bulan keluarga ini juga, mari kita sama-sama orang tua tinggalkan satu legasi, satu warisan yang bernilai kekal, yaitu iman. Karena ketika nanti pada masa mudanya, pada masa dewasanya, pada masa usia kerjanya, pada masa ketika mereka berumah tangga, mereka menghadapi masalah, mereka masih tetap kuat, mereka masih bisa berjuang, mereka masih bisa bertahan. Karena mereka punya iman seperti yang diwariskan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Jadi mari kita belajar dari satu tokoh pribadi, ya ini yang namanya Abraham. Oleh karena itu kepercayaan atau iman
ketika kita mempergantungkan hidup kita kepada Allah dan kita tetap taat terhadap firman Tuhan. Sebagai penutup ada satu lagu yang ingin saya nyanyikan, di mana lagu ini mengatakan bahwa hidup kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada satu lagu yang mengingatkan bagaimana kita mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Segenap hidup kita diserahkan kepada Tuhan dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Mataku tertuju padamu. Satu lagu yang mengajak, yang mengarahkan kita supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, supaya hidup kita diserahkan kepada Tuhan, agar Tuhan membimbing kita masuk dalam rencananya dan kita terlibat di dalam penyelesaian amanat agung, dan kita memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Oleh karena kita punya tokoh, punya inspirasi, yaitu Abraham. Mari di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita terus bangun, kita bangkitkan iman kita, kita perbesar kapasitas iman kita, untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap punya iman, tetap kuat, tetap terus berjuang sampai kita mencapai pada satu kemenangan yang besar, sampai kita melihat penuaian jiwa-jiwa yang besar terjadi, sampai kita melihat generasi-generasi yang akan datang Tuhan pakai oleh karena kita memberikan satu warisan iman kepada mereka, untuk mereka tetap berjuang, untuk mereka tetap menjalankan amanat Aku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan sehidangan bersama dengan Tuhan di dalam meja perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang benar. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita lepaskan berkat. Kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang salah, kepada orang-orang yang mengecewakan kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Mari Bapak Ibu berdoa, kita berdoa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita lepaskan berkat kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mau Tuhan mengikuti cara perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kami mau Tuhan, Kau sucikan hati kami, Kau kuduskan kami, mentahirkan kami ya Bapa. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa, segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran kami yang kami lakukan melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui pikiran kami ya Tuhan. Kepada orang-orang yang terkasih kami, kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami juga melepaskan berkat. Kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, kepada orang-orang yang mengecewakan kami ya Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati usaha mereka ya Tuhan. Biar melalui perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kami. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan. Biar kiranya Tuhan mendatangkan berkat juga bagi keluarga kami. Berkat kekuatan untuk kami melewati masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, angkat roti atau biskuit yang ada di rumah-rumah Bapak Ibu. Kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk disalibkan. Dia rela mati. Dia rela menderita semua karena kasih-Nya kepada kita. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang adalah lambang daripada darah Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dilontarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus, naikkan syukur kepada Dia. Jangan berdiam diri. Maka Engkau akan menolong kami, akan memberkati kami ya Bapa. Melihat kesetiaan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar kami terus menerus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati ya Bapa seluruh kehidupan kami, sertai seluruh kehidupan kami. Biar kami tetap terus belajar bergantung kepada Allah. Belajar tetap terus kami mencintai Tuhan walaupun apapun kondisinya. Belajar untuk tetap mentaati perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Pengumuman GBI Anugerah Gria Seri 2 tanggal 7 Juni 2020. Shalom.
Saudara diberkati hari ini, saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-Nya. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan hamba-Nya. Berikut kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan. 1. Ibadah raya hari Minggu pukul 9 WIB. Ibadah Guru Generation hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth NGC hari Sabtu pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Anugerah Griasri 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 522 143 773 atas nama GBI Griasri 2 atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Resmina Simarmata. 8. Puji Tuhan, gereja kita dapat ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial atau baksos bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. 9. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu. Sekian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari keluarga demi keluarga dimanapun kita berada saat ini, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih kalau hari ini juga kami boleh sehidangan dengan Tuhan. Kami boleh seperjamuan dengan Tuhan. Biar hidup kami semakin Tuhan perkenankan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi baik yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Yesus. Mari dengan segenap hati kita angkat satu pujian ini di hadapannya. Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, ku serahkan
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi, siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun lewat online Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua Tuhan izinkan ini terjadi Tuhan. Ada yang Tuhan rancangkan yang lebih lagi buat kami, buat bangsa ini, bahkan buat seluruh umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan mengalami Tuhan ujian yang sangat berat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Setiap apapun kebijakan yang diambil Tuhan, itu adalah bersumber dari Engkau Tuhan, dan itu untuk mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi orang yang patuh kepada pemerintah Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa pemerintah itu adalah wakil-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk para medis Tuhan di garda terdepan Tuhan saat ini Tuhan, di mana COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberlengkapi Tuhan. Bahkan Tuhan yang menjaga memelihara mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini Tuhan dalam ODP Tuhan, dalam PDP Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan bahkan memulihkan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan lewat apa yang terjadi saat ini Tuhan, wabah virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat gereja-gereja Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berdiri di depan Tuhan. Kami sebagai tiang doa Tuhan berdoa untuk bangsa kami terus Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan kami Tuhan boleh membawa dampak Tuhan, boleh membawa pengaruh Tuhan, menjadi garam, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa secara khusus Tuhan buat jemaat GBI Anugerah Gria Asri 2 yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan yang menjaga Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terjangkit virus corona Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tangan Tuhan yang terus Tuhan memberkati, menolong Tuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, di mana perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan mungkin sangat-sangat terpuruk akibat daripada wabah virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya datang kepadamu Tuhan memohon, kami hanya datang kepadamu Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa kami ini Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat. Arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap kau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.